Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dwi Astuti dengan NIM C1C022086. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, dan penyidikan serta sanksi. Lanjut ke materi yang pertama adalah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun periodik pajak tersebut. Yang kedua adalah pencatatan. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau pajak penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Kewajiban pembukuan atau pencatatan. Kewajiban pembukuan diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kewajiban pembukuan dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP wajib pajak yang dimaksud antara lain wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dalam 8 tahun kurang dari 4,8 miliar. Sebagai penggantinya, wajib pajak dengan kriteria di atas tetap wajib melakukan pencatatan. Kewajiban pencatatan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sanksi tidak melakukan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, pajak terutang yang ditetapkan oleh surat ketetapan pajak akan dinaikkan menjadi 100%, khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Yang kedua, jika wajib pajak pribadi atau badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan, dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapat pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang dibayar. Selanjutnya, pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan ketetapan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan. Yang pertama, petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. Lalu memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan, memberi keterangan yang diperlukan. Kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah pengertian penyidikan. Penyidikan merupakan suatu proses keberlanjutan dari proses pemeriksaan yang mengindikasi adanya bukti permulaan. Bukti permulaan itu sendiri merupakan suatu keadaan, benda, ataupun bukti yang dapat memberikan petunjuk atas adanya suatu tindak pidana perpajakan. Wewenang penyidik. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, atau dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Lalu yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketujuh, menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, atau dokumen yang dibawa. 8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ke-10, menghentikan penyidikan. 11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan perundang-undangan. Penghentian penyidikan. 1. Permohonan penghentian penyidikan pasal 44B diajukan oleh wajib pajak atau tersangka yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau kuasa dan pegawai dari wajib pajak. 2. Wajib pajak atau tersangka yang akan mengajukan penghentian penyidikan pasal 44B meminta informasi secara tertulis kepada Unit Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan penyidikan untuk mengetahui besarnya kerugian atau pendapatan negara. Yang ketiga, wajib pajak atau tersangka yang akan mengajukan penghentian penyidikan pasal 44B mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Direktur Jenderal Pajak dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan pengakuan bersalah dan pelunasan jumlah kerugian pada pendapatan negara dan sanksi administrasi. Tanda tangani oleh wajib pajak atau tersangka dan tidak dapat dikuasakan, lalu dilampiri dengan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak sebagai bukti 13 pelunasan jumlah kerugian pada pendapatan negara dan sanksi administrasi. Sanksinya sesuai dengan pasal 44B Undang-Undang KUP pada pasal 44B ayat 2 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Yang pertama, pidana pajak kealpaan dikenakan sanksi membayar pokok pajak ditambah sanksi 1 kali pajak kurang dibayar. Yang kedua, pidana pajak kesengajaan dikenakan sanksi membayar pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang bayar. Yang ketiga, pidana pajak pembuatan faktur atau bukti potong PPh fiktif dikenakan sanksi membayar pokok pajak ditambah sanksi 4 kali pajak kurang bayar. Lalu sanksi perpajakan itu sendiri. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Diambil dari buku Mardiasmo pada tahun 2016 di halaman 62. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dan diterapkan pada pelanggar aturan pajak dengan cara melakukan pembayaran kerugian pada negara, yaitu bunga, denda, dan kenaikan. Selanjutnya, sanksi pidana. Sanksi pidana pajak adalah segala bentuk hukuman terhadap wajib pajak maupun pejabat pajak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam cakupan ketentuan sanksi pidana pajak. Sedangkan pemerintah bersama Kementerian Keuangan telah menetapkan sanksi pidana pajak terbaru. Sanksi pajak terbaru dalam pidana ini dapat dilihat oleh wajib pajak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sanksi pajak pidana ini memang dibuat bagi wajib pajak yang membuat kerugian cukup besar dan resikonya tinggi serta kesalahan yang sangat fatal untuk negara. Sekian, terima kasih. Sedikit tadi presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.